sebenarnya kita nggak kepengen lah ya, nggak kepengen gitu, apalagi dia itu pernah jadi bagian dari sejarahnya Kotak. Cuman karena itu yang paling disayangkan, kenapa hal ini nggak bisa diobrolin baik-baik di awal tuh itu. Dan akhirnya makin membesar narasinya, makin membesar konten-konten yang menyudutkan, ya akhirnya kami bersepakat untuk ya lanjutin aja, karena ini negara hukum, balik lagi negara hukum, ada hal-hal yang memang harus diuji di hukum, ya kami ngikut. Dan nambahin juga, kita juga ngeband secara legal ya. Kita bermusik secara legal, kita menghibur banyak orang, ya kan kita nggak ilegal ya. Dan kita menjalankan kegiatan hibur-menghibur ini juga saya rasa tidak ada kita melanggar hukum, tidak ada melanggar undang-undang pun juga tidak ada. Jadi kita sepakat bertiga ya Tetap manggung, tetap menghibur, karena ya orang-orang yang minta dihibur ya kita hibur ya. Oke, buat Kotak sendiri ini berarti sudah tidak langsung menolak untuk mungkin mengganti nama Kotak dan sudah menghilangkan lagu-lagu ciptaan dari beliau ini, atau seperti apa sih? Karena kan banyak pro kontra, mungkin publik menilai pembelajaran dari Peter Pan dulu setelah ditinggal dari personilnya harus ganti nama band. Kalau Kotak sendiri seperti apa? Aku rasa perjalanan bertiga selama 12 tahun ya. Terus yang aku bilang tadi, selama kita menjalani ini tidak melanggar undang-undang dan hukum, terus aja berjalan. Tadi sih udah disampaikan waktu pas lagi press conference, cuman saya lurusin lagi. Kotak itu kan terbentuk dari ajang pencarian bakat, namanya The Dream Band, saat itu tahun 2004. Proses pencarian ajang bakat itu prosesnya tuh audisi person ke person, jadi satu individual. Yang bass basis, bass gitaris, bass drummer, bass vokal. Akhirnya di proses tersebut itu dikumpulin lah, istilahnya dipaksa ngeband, terbentuklah Kotak. Nah, jadi bukan band Kotak yang ikut audisi, tapi personalnya audisinya tuh masing-masing gitu. Jadi ya pas di situ kalau misalkan dibilang personil lama kan masih ada Sela gitu. Beda lah halnya kalau misalkan kami berdua yang ngeband tanpa Sela, ya kita sih ya silahkan aja. Toh kita nggak mempermasalahkan masalah nama. Yang paling kita permasalahkan adalah ketika kami tidak bisa berkarya kembali, itu aja. Jadi silahkan deh nanti kita ya tadi yang saya bilang akan ada sesuatu hal, maksudnya karena ini proses hukum ya kami mengikuti alurnya seperti apa. Tapi kembali lagi bukan masalah namanya kalau buat kita. Yang kami takutkan adalah kami berhenti untuk bisa berkarya, memberikan sesuatu hal yang baik untuk yang lain. Mulai gerah, band Kotak somasi balik posan tobing. Band Kotak tampaknya mulai gerah dengan somasi yang terus dilayangkan mantan personilnya, Posan Tobing dan Julia Angelia alias Pare. Pasalnya, Posan terus melayangkan somasi agar Kotak tidak lagi membawakan lagu-lagu yang telah diciptakannya. Melalui kuasa hukumnya, menjelaskan mengenai nama band Kotak bukanlah buatan Posan, seperti yang telah diklaim, melainkan lahir dari ajang pencarian bakat. Kalau bicara Kotak itu dianggap kepemilikan Posan, perlu kami sampaikan bahwa Kotak itu muncul dulu sebuah event pencarian bakat Dream Band oleh Hai Musik. Dalam event itu, terbentuklah nama Kotak atas persetujuan personal dari Hai Musik, kata Sheila Salomo selaku kuasa hukum band Kotak. Alasan kepemilikan nama band Kotak tersebut yang digunakan Posan untuk melarang lagu ciptaan bersama untuk dibawakan. Namun, band yang digawangi Tantri, Chua, dan Sela menolak dengan pelarangan tersebut. Terkait somasi mereka yang lagu-lagu diciptakan bersama waktu itu, kami harus menyatakan bahwa kami keberatan terhadap pelarangan lagu. Kami, para personel Kotak, kan penciptanya juga, jelas Sheila Salomo. Pihak band Kotak akan melakukan somasi balik kepada Posan Tobing dan Pare terkait lagu yang diciptakan bersama. Berdasarkan jalan itu, kami mensomasi balik agar Posan mencabut pelarangan terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama. Itu yang menjadi jawaban kami
terhadap somasi terbukanya. Pungkasnya, Sheila Salomo juga menyinggung mengenai royalti. Mereka tidak berniat untuk mengambil bagian Posan dan Pare. Karena itu, band Kotak telah memutuskan untuk tidak lagi membawakan lagu-lagu ciptaan Posan dan Pare. Tantri sendiri pada dasarnya mengaku bahwa secara emosional sudah memaafkan sikap Posan Tobing terhadapnya dan band Kotak. Namun, Kotak memilih melakukan ini demi menjaga posisinya secara ranah hukum agar tak melewati batasan yang cenderung memicu pencemaran nama baik. Masalah makin panas hingga layangan somasi juga muncul dari mantan personel band Kotak, Julia Angelina. Ia merupakan vokalis pertama Kotak sebelum digantikan oleh Tantri. Dalam hal ini kami menjawab somasi terbuka, tak perlu lagi melakukan pelarangan karena Kotak sudah lama tidak ada keinginan membawakan lagu-lagu mereka. Jadi, tanpa somasi pun memang sudah tidak dinyanyikan lagi, kata Sheila. Kemudian, lagu Julia pada 15 November 2022, ketika dipermasalahkan dan melakukan mediasi dengan teman-teman Kotak, sepakat tidak menyanyikan lagu itu, tegasnya lagi. Lalu, terkait larangan membawakan lagu yang diciptakan Posan Tobing bersama personel Kotak, Sheila merasa keberatan. Kami harus menyatakan sikap bahwa kami keberatan terhadap pelarangan ini karena kami kan penciptanya juga, ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, band Kotak juga melayangkan somasi balik kepada Posan Tobing. Kami mensomasi balik Posan untuk mencabut larangan pembawaan lagu-lagu yang diciptakan bersama, ucap Sheila. Bagaimana komentar Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate seputar selebriti.